pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Keiko Anajibah, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Hari ini pemirsa, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda dalam persiapan pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kedua tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Malang gelar sosialisasi. Dengan sosialisasi diharapkan daerah yang akan melaksanakan Pilkades bisa mempersiapkan dengan baik sesuai tahapan yang sudah ditentukan. Di Pendopo Agung Kabupaten Malang untuk bersama-sama. Sosialisasi dilaksanakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang pada 17 Februari 2023 dengan diikuti Muspika yang menggelar pemilihan Kepala Desa serentak pada Mei mendatang. Dalam sosialisasi yang menghadirkan Forkopimda Kabupaten Malang dengan tujuan untuk memberikan informasi dan strategis pelaksanaan Pilkades yang rencananya akan digelar pada 14 Mei 2023. Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kedua tahun 2023 akan diikuti 56 desa yang berada di 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Dalam pemilihan Kepala Desa, pemerintah Kabupaten Malang telah menyiapkan anggaran 5.600.000.000 rupiah. Dengan anggaran yang ada, diharapkan desa bisa segera melaksanakan tahapan Pilkades yang sudah ditentukan. Dalam persiapan pertama adalah pembentukan panitia pemilihan, dilanjutkan dengan tahapan sosialisasi dan proses pelaksanaan Pilkades. Sementara itu, belum dicabutnya status pandemi, maka proses Pilkades kali ini akan dibentuk tempat pemungutan suara di mana setiap TPS dibatasi dengan maksimal 500 orang pemilih. Untuk pesta demokrasi dalam Pilkades serentak gelombang kedua ini diperkirakan ada 675 TPS. Sosialisasi hari ini dalam rangka untuk persiapan Pilkades serentak yang ditetapkan oleh Pak Bupati dilaksanakan tanggal 14 Mei 2023. Karena penetapan hari H Pilkades itu sudah di SK-kan Pak Bupati, tanggalnya 9 Februari SK penetapan hari, maka ada tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan. Jadi pembentukan panitia kabupaten paling lama 7 hari setelah tanggal penetapan. Kemudian pembentukan panitia kecamatan 14 hari.
kemudian pembentukan panitia tingkat desa juga 14 hari. Jadi karena tahapan ini harus kita ikuti, maka kita laksanakan sosialisasi pada hari ini dengan peserta dari Danramil, Kapolsek, Camat, Kepala Desa, dan Ketua BPD. Dengan persiapan dan perencanaan dalam setiap tahapan, diharapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 56 desa bisa digelar dengan tertib, aman, nyaman, dan kondusif. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Selanjutnya, untuk merespon tingginya jumlah kendaraan yang datang berkunjung ke Kota Batu, terutama pada saat musim liburan, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai mengharapkan adanya penambahan kantong parkir demi kenyamanan para wisatawan dan mengurangi terjadinya kemacetan yang disebabkan parkir liar di tengah jalan. Hal tersebut dibahas dalam acara Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD 2024 di Orchid Hotel Kota Batu. Ini dia liputannya. 308. Tentunya kita melihat pemberdayaan masyarakat. Dalam pembahasan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD 2024 di Royal Orchid Garden Kota Batu, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai juga mengharapkan agar seluruh objek wisata yang ada di Kota Batu bisa dipersiapkan kantong-kantong parkir demi kenyamanan para wisatawan itu sendiri. Mengingat bahwa angka kendaraan di Kota Batu terus mengalami peningkatan, terutama saat musim liburan. Oleh sebab itu diperlukan tambahan kantong parkir tersebut agar tidak terjadi kemacetan yang disebabkan parkir liar di tengah jalan. Selain dapat mengurangi kemacetan, keberadaan kantong parkir baru juga menjadi tambahan PAD bagi Kota Batu, sehingga otomatis tingkat kenyamanan hunian di Kota Batu, khususnya bagi wisatawan, akan semakin tinggi. Sementara untuk lokasi kantong parkir, menurut PJ Wali Kota Batu bisa memanfaatkan lahan milik desa, sehingga nantinya untuk pengelolaan bisa bagi hasil, terlebih lahan desa jelas peruntukannya, apalagi yang dekat dengan objek wisata. Kita kan kota wisata Batu, di mana frekuensi tertentu jumlah kendaraan kita meningkat yang masuk ke dalam kota Batu, terutama para wisatawan kita. Maka oleh sebab itu, agar untuk mengatasi kredit di tengah kota dan juga di objek-objek wisata, maka perlu kantong-kantong parkir agar kendaraan tidak menjadi kendala macet di pinggir jalan, di tengah jalan, parkir-parkir liar, sehingga dibutuhkan kantong-kantong parkir yang nantinya pertama adalah untuk mengurangi kemacetan, kedua mendapatkan sumber PAD yang lebih jelas, apakah itu di desa yang sharing nanti dengan pemerintah kota. Nah, itu tujuan utamanya. Saya harap bahwa di semua tempat yang menjadi objek vital wisatawan, ya itu yang harus kita siapkan kantong-kantong parkir, terutama nanti memanfaatkan lahan-lahan desa, gitu, supaya kalau lahan-lahan desa kan jelas nanti peruntukannya, pendapatannya akan jelas sharingnya nanti. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena Agropolitan News akan segera kembali dengan berita menarik lainnya setelah jeda pariwara yang satu ini. Kata ajaib, sederhana namun bermakna. Maaf, tolong, dan terima kasih. Pertama, jangan pernah gengsi bilang maaf. Kedua, jangan pernah terlalu sombong untuk bilang tolong. Ketiga, jangan pernah lupa bilang terima kasih. Dari Bapak Kusmawatsa. Kegiatan saya sehari-hari sekarang sebagai tulang punggung merangkap sebagai ibu rumah tangga.
dan semuanya saya kerjakan sendiri, mulai dari ambil sayur, jualan di pasar pagi, antar anak sekolah, bersih-bersih rumah. Kemudian saya harus mencukupi semua kebutuhan ketiga anak saya. Pada tanggal 11 Desember itu, dia sebagai tulang punggung harus meninggalkan 3 orang anak yang masih di bangku sekolah, dan saya harus menanggung semuanya itu sendiri. Sosok dari Bapak Usman saya selaku suami saya itu orangnya pekerja keras, ulet, tidak mengenal lelah. Alhamdulillah BPJS Ketenagakerjaan sangat membantu perekonomian saya. Dari biaya pendidikan yang saya dapatkan 70 juta sampai ke jenjang kuliah maksimal umur 23 tahun. Terima kasih kepada Ibu Wali Kota, Ibu Dewanti, sama Paguyuban Pasar Pagi, semuanya pengurus Paguyuban Pasar Pagi yang udah membantu saya mulai dari awal hingga akhir pelaksananya BPJS Ketenagakerjaan. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agronews. Meskipun pandemi COVID-19 bisa dikatakan telah berakhir, namun tidak membuat secara keseluruhan perekonomian sektor pariwisata di Kota Batu bangkit. Seperti halnya wisata alam Coban Talun yang terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Pengunjungnya kian sepi. Ini dia liputannya kami hadirkan untuk Anda. Pengunjung wisata alam Coban Talun di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu sangat sepi. Meskipun di hari libur tidak ada tingkat kunjungan yang meningkat, tidak seramai beberapa tahun lalu. Begitupun para pedagangnya, kini hanya menyisakan lapak-lapak kosong yang sudah ditinggal para pemiliknya. Padahal wisata alam Coban Talun dilihat dari sisi geografis sangat strategis untuk dikembangkan agar bisa bersaing dengan wisata alam lainnya. Wisata alam Coban yang pengelolaannya penuh dari pihak perhutani ini, wisata alam Coban Talun belum memberikan efek berarti pada masyarakat sekitar. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya penataan di tempat wisata tersebut. Sehingga wisata alam Coban Talun yang menyuguhkan air terjun dan pemandangan alam itu masih nampak biasa saja. Selain itu, penataan wisata alam Coban Talun kurang mengena, padahal seharusnya tempat wisata Coban Talun nuansanya wisata alam, namun terkesan nuansa alamnya tidak nampak. Padahal wisata alam Coban Talun juga menyuguhkan area camping ground dan beberapa permainan lainnya. Hal ini diakui penjaga loket wisata alam Coban Talun bernama Santoso. Jika tingkat kunjungan wisata alam Coban Talun semakin sepi, lapak pedagang banyak ditutup, bahkan banyak lapak ditinggalkan pemiliknya. Santoso menambahkan, kunjungan wisata di Coban Talun untuk keluarga di hari biasa hanya mencapai 10 pengunjung. Jika hari libur paling naik antara 30 hingga 50 pengunjung, padahal harga tiketnya juga tidak mahal. Setiap pengunjung hanya mengeluarkan uang dengan kocek Rp12.000 per orang.
Oh, alhamdulillah pada waktu pasca pandemi ini ya mulai lumintu Pak untuk tamu wisatawan, khususnya tamu keluarga ya juga ya nggak tinggi-tinggi ya nggak rendah, tengah-tengah lah gitu. Sementara untuk Cokban Talun banyak sekali pengunjung outbound dan off-road atau jeep adventure. Untuk kunjungan di hari libur? Hari libur, alhamdulillah kemarin pada waktu Imlek, alhamdulillah meningkat Pak untuk kunjungan outbound meskipun keluarga dan tamu rombongan. Jika dibandingkan tahun sebelum pandemi? Waduh, itu sebelum pandemi ya jauh lah Pak, sebelum pandemi dan setelah pandemi. Harapannya ya monggo lah saling tetap kita meramaikan wisata. Santoso berharap ke depan ada yang peduli untuk pengembangannya agar wisata alam Cokban Talun tingkat kunjungannya bisa meningkat seperti tempat wisata lainnya yang ada di Kota Batu. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Ya pemirsa, untuk menghabiskan waktu liburan dengan berenang merupakan aktivitas yang menyejukkan pikiran. Kawasan wisata sumber mata air menjadi salah satu pilihan terbaik. Salah satunya adalah wisata Sumber Umbulan. Kawasan wisata Sumber Umbulan terletak di Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Beningnya air di sumber mata air ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Menghabiskan waktu liburan dengan berenang merupakan aktivitas yang dapat menyejukkan pikiran. Kawasan wisata sumber mata air menjadi salah satu pilihan terbaik. Salah satunya adalah wisata Sumber Umbulan. Kawasan wisata Sumber Umbulan terletak di Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Beningnya air di sumber mata air ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Sumber Umbulan dapat disebut sebagai hidden gem di Kabupaten Malang karena belum diketahui oleh banyak orang. Aksesnya pun tidak jauh dari pusat kota Malang sehingga memudahkan pengunjung untuk berlibur ke sana. Hijaunya pemandangan di sekitar Sumber Umbulan sudah cukup memanjakan mata. Air dari Sumber Umbulan masih alami sehingga terasa segar saat berenang di sana. Sekeliling sumber tersebut terdapat banyak pohon besar dan rindang menjadikan suasana tidak terlalu terik. Pemandangan indah di dasar kolam dapat dinikmati pengunjung karena air di pemandian Sumber Umbulan sangat jernih. Disediakan juga beberapa gubuk atau gazebo untuk pengunjung beristirahat selepas berenang. Tersedia kamar mandi dan bilik bilas yang dapat diakses oleh para pengunjung untuk berganti pakaian. Air alami mangkano mari iki dipager ambek bapak iku cek tambah bersih. Cek ora arek-arek adus iku apa sampai sampo ku cek ora digledak-gledak ngono. Jadi mbek bapak mari kita dipager. Ini jadi sebelum tahun 2016 tuh emang udah ada tempat ini ya? Ya wis ono tempatnya, tapi buat mandi. Orang kampung yo. Wisata Sumber Umbulan buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Pengunjung yang datang ke Sumber Umbulan tidak dipungut biaya, hanya saja untuk membayar tiket parkir. Untuk sepeda motor sebesar Rp3.000 dan mobil Rp5.000. Wisata ini mulai dibuka sejak tahun 2016 lalu, kemudian dirawat oleh Suwati bersama suaminya tanpa ada bantuan dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Untuk tempatnya ini menurut saya ini ya bagus, soalnya kita kesini juga cuma bayar parkir, terus kita masuk sini udaranya tuh kayak segar, terus sejuk, dingin gitu, apalagi ini airnya jernih dan benar-benar airnya tuh kayak air asli gitu. Mungkin bisa juga diminum ya, tapi untuk tempatnya emang enak sih. Bila Anda tidak ingin berenang, suasana asri dari Sumber Umbulan dapat dinikmati dengan damai oleh para pengunjung. Di sisi Sumber Umbulan juga terdapat beberapa toko yang menjual makanan, minuman, dan jajanan yang dapat dinikmati dengan kondisi hangat. Bagi Anda yang hobi jalan-jalan dan suka berenang, Sumber Umbulan sangat cocok untuk Anda. Selain harga tiket masuknya yang murah, tempatnya juga asri dan sejuk. Dari Kota Malang, Wayan ATV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut dengan jejak pariwara yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
Tahukah Anda apa itu pitutur? Pitutur dalam bahasa Indonesia disebut nasihat, merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan hal yang baik. Nasihat juga dapat diartikan sebagai teguran, petunjuk, ajaran, pelajaran, ataupun anjuran yang bersifat baik. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Agronews kembali hadir pemirsa, kali ini dengan berita usaha industri rumahan di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, yang merupakan sentra industri pembuatan lidi dupa berbahan bambu dan limbah kayu gergajian. Industri ini memiliki pasar sendiri di Pulau Bali. Seperti apa proses pembuatannya? Berikut liputannya kami hadirkan spesial untuk Anda. Ketika berkunjung ke sebuah desa di Kabupaten Malang, daerah Wagir, tepatnya di Desa Dalisodo, kita akan terkesan dengan suasana penduduk yang notabene berprofesi sebagai pengrajin lidi untuk bahan dupa. Salah satunya pengrajin itu adalah Pak Naji yang dalam kesehariannya disibukkan dengan membuat dupa yang memakai stik dari bambu segala jenis dan memiliki 6 orang karyawan guna untuk memenuhi langganannya karena memiliki pasar sendiri di Pulau Bali.
Bali. Panaji orang asli penduduk desa Dalisodo yang memulai usaha membuat kerajinan dupa pada tahun 2014 lalu di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Sengon, Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Panaji merupakan pengrajin lidi sebagai bahan stik untuk dupa yang memenuhi pasar di Pulau Bali. Bersama beberapa karyawan yang mayoritas tetangga rumahnya, hampir tiap hari suasana di dusun ini setiap rumahnya dipenuhi kaum ibu-ibu untuk membelah dan menjemur bambu yang nantinya disetor ke Panaji. Selain bahan bambu, Panaji juga menggunakan serbuk hasil gergaji kayu yang didapatkan dari industri penggergajian kayu sebagai daging atau bahan dupa sendiri yang nantinya akan disetor ke pelanggan tetapnya di Pulau Bali dengan bahan mentahan untuk memberikan aroma khas dupa sebagai sarana sembahyang bagi umat Hindu di Pulau Bali. Bahan mentah dari Panaji akan diproses lagi dengan memberikan bermacam aroma oleh pelanggannya sendiri. Adapun bambu di tangan kaum ibu-ibu di dusun ini disayat sehalus mungkin sebelum disetor ke Panaji yang nantinya akan dimasukkan ke mesin penghalus milik Panaji. Namun terlebih dahulu bambu itu dipotong dengan ukuran yang sama serta melalui proses penjemuran di setiap rumah warga, bahkan di tepi jalan desa. Proses pembuatan dupa di sini dikerjakan secara manual yang dikerjakan oleh industri rumahan seperti Panaji. Adapun proses pencampuran serbuk dupa juga dilakukan di rumah tetangga yang nantinya disetor ke rumah Panaji untuk diproses dengan sistem penjemuran hingga kering. Sebab untuk proses penempelkan serbuk kebiting atau stik dupa dari bambu ini bukan sembarangan serbuk, namun dipilih kayu serbuk tertentu dengan harapan agar nyala bara dupa saat dibakar tidak mengalami api mudah mati. Untuk bahan bambu sendiri, sebagian warga membudidayakan penanaman bambu lokal seperti bambu petung dan lain-lain. Terkadang juga mendatangkan bambu dari luar desanya untuk menambah stok bambu. Guna memenuhi permintaan pasar dupa yang dikirim ke Bali, Panaji beserta karyawannya mampu menghasilkan produksi stik dupa yang lengkap dengan serbuk mentah yang siap dikirim sekitar 4-5 kuintal per hari. Dalam satu minggunya, Panaji mampu memenuhi pasar di Pulau Bali dengan sistem kirim melalui transportasi truk berkapasitas 3-4 ton sesuai permintaan pasar yang kebetulan hanya melayani satu pelanggan gudang besar khusus dupa di Pulau Bali. Untuk harga dupa bikinan Panaji diberi harga kisaran Rp250.000 per karung dengan jumlah 40 kg per karungnya. Mulai ya seperti pertama sudah pemula ya. Ini saya pertama itu di sana nggak di sini. Masih gudang saya di sana, nyewa di sana itu. Pertama ya saya kerjain sendiri. Terus ada karyawan mau ikut kerja, ada orang ikut mau kerja ya saya tampung sampai sekarang. Pak, untuk kapasitas produksinya tiap hari berapa, Pak? Kalau biasanya sih kalau penuh full ya, yang kerja full biasanya sehari sampai 4 kintal sampai 5 kintal per hari. Biasanya saat menjelang Hari Raya Umat Hindu di Bali, hampir semua pengrajin di desa ini kewalahan melayani pesanan seperti yang dialami oleh Panaji sendiri yang ditemani oleh 6 karyawannya yang terpencar di sekitar rumahnya. Guna mengurangi kepunahan bambu itu sendiri di Desa Dalisodo juga mendatangkan bambu dan biting dari berbagai daerah lain selain di desa ini. Mayoritas banyak penduduk yang menanam dan membudidayakan bambu. Terhitung dalam sehari, kebutuhan bambu di desa ini setiap pengrajin membutuhkan bambu 300 batang bambu dalam seharinya dan siap diolah dengan dicacah melalui pemotong bambu terlebih dahulu yang pengerjaannya dilakukan oleh kaum tua dan muda serta ibu-ibu kebanyakan. Hal ini merupakan pemberdayaan masyarakat sekitar walau selama ini mereka belum bisa mengekspor sendiri hanya melalui distributor yang ada di Pulau Bali. Dari Kabupaten Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan.
Ya pemirsa, Pulau Lombok merupakan salah satu pulau yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di Pulau Lombok terdapat 5 kabupaten dan kota. Kelimanya adalah Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Tempat-tempat di Lombok ternyata masih memiliki beragam keunikan yang masih belum banyak diketahui. Dan berikut kami rangkum 5 keunikan Pulau Lombok versi News Fakta dan Unik. Pemirsa News Fakta dan Unik, Lombok merupakan salah satu pulau yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di Pulau Lombok terdapat 5 kabupaten dan kota. Kelimanya adalah Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Dan berikut 5 keunikan Pulau Lombok versi News Fakta dan Unik. Budaya kawin culi. Pulau Lombok selain mempunyai kondisi alam yang sangat menunjang pariwisata, tetapi juga memiliki nilai budaya yang masih dipakai sampai dengan saat ini dan menjadi ciri khas dari pulau ini karena satu-satunya tindakan menculik yang diperbolehkan. Dijuluki Pulau Seribu Masjid. Lombok dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid. Hal itu karena di Lombok terdapat banyak masjid. Setiap desa di Pulau Lombok memiliki masjid. Masyarakat di Pulau Lombok tidak hanya menjadikan masjid sebagai tempat sholat, namun juga digunakan untuk kegiatan keagamaan lainnya. Suku asli. Penduduk asli Pulau Lombok adalah suku Sasak yang mayoritas menganut agama Islam. Selain suku Sasak yang populasinya mencapai 80%, masyarakat Pulau Lombok terdiri dari beragam etnis. Di sana kita dapat menemui etnis Jawa, Arab, hingga Tionghoa. Punya Gunung Rinjani. Gunung Rinjani merupakan gunung api tertinggi nomor 2 di Indonesia dengan ketinggian 3.726 mdpl. Secara administratif, gunung ini terletak di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Timur, Tengah, dan Barat. Dari puncak Rinjani, pendaki ataupun wisatawan dapat melihat pemandangan Pulau Lombok. Memiliki pantai berwarna pink. Pantai yang satu ini adalah pantai yang tidak sesuai dengan biasanya, yaitu warna putih. Fenomena ini dapat kita lihat di Pantai Pink di Lombok Timur yang berlokasi di daerah Jerowaru, Kampung Sekaro. Menurut pendapat masyarakat setempat, pantai ini terbentuk karena adanya karang merah yang ada di dalam laut yang mengalami pengikisan sehingga terbawa ke permukaan laut dan menumpuk. Dan pemirsa, itulah tadi fakta unik Pulau Lombok versi News Fakta dan Unik. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena Agropolitan News akan segera kembali dengan berita menarik lainnya setelah jeda pariwara yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Tahukah Anda arti kata rasan-rasan? Rasan-rasan dalam bahasa Indonesia bergunjing. Bergunjing adalah berbicara tentang kejelekan atau kekurangan seseorang dan sebagainya.
Mari seluruh masyarakat Kota Batu dan warga Nahdien sekota Batu hadiri, sukseskan puncak acara 1 abad NU Kota Batu tanggal 25 Februari tahun 2023 di Balai Kota Among Tani. Mari bersama-sama hikmah sukseskan 1 abad NU Kota Batu. Salam 1 abad. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agronews. Keunikan suara Penny Chandrarini, pesinden, dosen, dan doktor di Institut Seni Indonesia Surakarta, menarik perhatian kuartet musik gesek, Kronos Quartet yang berbasis di San Francisco. Kuartet ini berkolaborasi dengan menampilkan tembang ciptaan Penny berjudul Madu Suara di pentas musik Amerika Serikat. Ini dia liputannya. Alunan suara Penny Chandrarini membawakan tembang Madu Suara memukau para pencinta seni yang hadir di Gedung Asia Society New York. She really has this ability to transform a space into something really magical and something really spiritual. Penny, dosen karawitan dan doktor di Institut Seni Indonesia Surakarta, tampil bersama kelompok string quartet Kronos Quartet yang berbasis di San Francisco. Nama Kronos Quartet yang telah melegenda, legenda itu sekarang bisa terhubung dengan kebudayaan Indonesia, terutama Jawa, alhamdulillah melalui saya, dan ini sangat saya syukuri. Bagi David Harrington, salah satu pemain biola Kronos Quartet, suara Penny menjadi tantangan besar bagi kelompoknya. Saat Penny mengirimkan komposisi musiknya, David menyadari ini akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. When you think about the repertoire, the music that has been written for the string quartet since about 1770, there's absolutely nothing like Madu Suara. It's very individual. There's nothing like it. Penny yang sedang menjalani program beasiswa residensi Fulbright mengajar musik, tari, dan teater Indonesia di University of Richmond serta Virginia Commonwealth University di Richmond, Virginia. Sebagai pendidik, ia ingin melestarikan fungsi pesinden di kalangan masyarakat Jawa melalui lirik dan makna yang ditembangkan. Ketika saya bereksperimental, saya tidak akan jauh darinya. Dan justru itu akan menjadi kekuatan. Dari akar itulah yang bisa dikembangkan, itu menjadi semacam, inilah Indonesia, contemporary vocal Indonesian version. Keindahan musik tradisional yang dihidupkan Penny menawan pemerhati seni seperti Elena Monpart. One thing that I think is incredible about what Penny does is that she's so steeped in the tradition and able to reimagine it also, not afraid to move it forward. And I think in that way it stays alive. Menurut Russell Cooper yang pernah tinggal di Surakarta, musik Penny amat universal karena penjiwaan budayanya yang dalam dan menjadi luar biasa saat dibawakan bersama kelompok Kronos Quartet. Mbak Penny itu sangat unik karena dia komponis yang baik gamelan maupun yang barat atau boleh dikatakan yang klasik barat itu. Justru dia imajinasi yang baru, yang lebih luas daripada luas, tapi bukan berarti tidak dalam. When we play Madu Suara, my hope is not only will our audience say, I've never heard a string quartet sound like that, I've never heard Kronos sound like that, but now what I want to do is I want to learn more about Penny's work. So for me, that would be successful. Keberhasilan Penny membawa musik tradisional Indonesia ke panggung dunia telah mewujudkan mimpi orang tua, guru, dan dirinya. Dari Richmond, Virginia, dan New York, Madeyoni, Randy Wicaksana, Nia Iman Santoso, VOA.
Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 19 Februari 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Najibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.